Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Muslimat Dewan Dakwah Provinsi Lampung dan seluruh jajarannya, dan juga terima kasih yang sebanyaknya hari ini saya bisa sampai ke sini, dan tidak pula saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang hadir pada acara pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berbagi ilmu dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa mendapatkan jariah dan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya mudah-mudahan kita semua dipertemukan di dunia dan dipertemukan Allah di jannahnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan pada Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah qudwah hasanah kita, beliaulah yang patut kita contoh, kita jadikan suri tauladan dalam segala amal dan perbuatan. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, buku saya Potret Wanita yang diabadikan dalam Al-Quran ini terbit di tahun 2015 ketika anak saya yang kelima lahir, yang keenam lahir ya. Jadi bersamaan dengan anak saya yang keenam ya, anak saya keenam lahir 2015. Berarti kelas berapa sekarang, Bu? Kelas berapa sekarang? Kalau 2015 ada yang punya putra lahir 2015? Berarti kelas berapa? Kelas 2 SD ya. Saya masih punya anak kelas 2 SD ya. Meskipun yang pertama sudah S2, yang ke-6 kelas 2 SD ya. Jadi S2 sama kelas 2 ya. Ya, alhamdulillah. Ya, anak saya perempuan semuanya. Kali nanti dapat pisang di sini ya. Ya. Kita pada pagi hari ini kita bahas tentang potret wanita yang ada dalam Al-Quran. Ini bukunya habis ya, jadi saya tidak bisa memberi buku karena buku ini di tahun 2015, kayaknya 2016 juga sudah habis. Kemudian mau dicetak lagi, saya bilang nanti dulu. Akhirnya saya putuskan kontrak dengan 3 serangkai karena yang nyetak bukunya adalah 3 serangkai, percetakan 3 serangkai. Dan sampai sekarang saya belum sempat merevisi sebagian. Insya Allah nanti mudah-mudahan ada waktu lagi saya bisa merevisi dan mencetak kembali, karena memang cukup banyak yang ingin belajar tentang potret wanita yang ada dalam Al-Quran. Pertama kita bahas dulu, kenapa sih kita belajar cerita dalam Al-Quran? Karena barangkali selama ini kita itu khatam baca Al-Quran, berkali-kali khatam, tapi belum pernah tahu Bu, kita bacanya seperti baca cerpen ya. Iya. Oh iya. Jadi kalau kita baca Al-Quran nasnya saja itu kita belanjur aja, tetapi isinya belum kita ketahui, sehingga kadangan kita baca tapi hati kita bisa kemana-mana, bisa ke dapur, bisa ke sumur, bisa ke kasur gitu ya Bu ya. Iya, sholat aja bisa kemana-mana gitu. Nah, maka dalam hal ini
kita pelajari kisah yang ada di dalam Al-Quran agar kita membaca Al-Quran itu menikmati, ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa di dalam kisah Al-Quran itu adalah kisah yang fakta, tidak fiksi. Itu penting sekali. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran tentang umat yang sebelum kita adalah ibrah. Kita jadikan pelajaran. Tapi memang yang bisa mengambil pelajaran itu adalah liulil albab. Orang-orang yang berakal, orang-orang yang menggunakan akalnya untuk bisa mengambil ibrah yang ada di dalam Al-Quran. Maka haditsa yuftara. Jadi cerita-cerita itu bukan ada kebohongan di dalam Al-Quran, bukan dibuat-buat, ya. Tapi apa? Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi kalau kita cerita ada Maryam, ada Sofuro, ada Hana, mungkin asing-asing banget ini nama-namanya, ya. Karena memang di Al-Quran tidak disebutkan namanya, tetapi nanti di tafsir baru kita akan bahas. Mungkin nggak tahu nanti sampai jam berapa. Ibu-ibu mau sampai jam berapa? Saya nanya ibu-ibu loh. Sampai asar. Ya, karena kalau nanti sebentar waktunya ya saya dapat cerita berapa cuman gitu. Padahal di buku ini terdiri dari 22 perempuan yang disebutkan dalam Al-Quran, ya. Jadi dalam Al-Quran itu perempuan yang disebutkan meskipun tidak secara zahir itu ada 22. Yang disebutkan namanya hanya satu. Siapa? Maryam saja, ya. Yang lainnya tidak disebutkan secara zahir. Maka cerita yang ada di dalam Al-Quran, kisah yang ada di dalam Al-Quran itu kita jadikan dongeng untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita. Jangan dijadikan sebagai dongengnya selalu Kancil Nyolong. Oh, sampai Lampung juga ya ceritanya. Iya, tak kirain di Jawa aja ada apa namanya Kancil Nyolong Timun. Ternyata di Lampung juga sama gitu ya. Maka ini harus diganti dengan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, sehingga anak-anak kita, cucu kita mengenal cerita yang fakta, tidak fisik, tidak bohong, ya. Kalau Kancil Nyolong Timur siapa yang bikin cerita coba Bu? Sudah bahasa dari awal aja nyolong gitu ya. Masa yang dikisahkan tentang pencurian gitu, pantas aja banyak yang korupsi sekarang, ya. Jangan-jangan dulu ibunya sering menceritakan Kancil Nyolong Timur, sehingga sekarang hasilnya banyak apa? Koruptor, ya. Makanya ini generasi kita ganti, ya, agar tidak terjadi banyak yang korupsi ataupun maling juga sama, ya. Tapi dengan bahasa yang lebih keren aja, ya. Maka fungsinya juga wa tafsila kulla syai', ya. Jadi menjelaskan segala sesuatu, wa hudaw wa rahmah. Jadi Al-Quran itu juga sebagai petunjuk, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi ini orang yang berakal bisa mengambil pelajaran bahwa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya masuk surga, sebaliknya orang kafir masuk neraka. Maka nanti kisahnya istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lot itu contoh istri masuk neraka, suami masuk surga, ya. Tapi nanti ada kisahnya Asia, suaminya masuk neraka, istrinya masuk surga. Nanti ada cerita yang semua keluarganya masuk surga,
Siapa Bu? Ada Sarah. Jadi dalam Al-Quran nggak ada disebutkan tentang Siti Hajar, adanya Sarah. Ya, karena Sarah menjadi punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Meskipun akhirnya kelebihannya adalah bisa hamil di usia tua. Ya. Jadi ini Al-Quran sebagai rahmat. Ya, Al-Quran sebagai rahmat itu adalah ketika kita mempelajari Al-Quran, memahami kandungan Al-Quran, maka Allah akan memberikan keutamaan tersendiri bagi orang itu. Di dalam hatinya kecenderungan untuk amal soleh, sehingga di akhir hayatnya akan bisa meninggal dengan husnul khotimah. Ya, jadi itu kalau kita bisa mengambil kisah-kisah di dalam Al-Quran, kemudian juga kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai huda warahmat, ya, sebagai petunjuk dan juga sebagai rahmat. Ya. Jadi pembahasan tadi saya sebutkan bahwa kisah wanita dalam Al-Quran yang pertama adalah kisah-kisah wanita sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Ya. Jadi nanti ada Hawa, makanya kalau Hawa itu perempuan jadi selalu banyak bicara. Kalau Adam akhirnya M sehingga mingkem, ya. Itu kalau ada ungkapan begitu, ya memang tulisannya Hawa. Jadi kalau ditulis ke Indonesia itu saya bingung juga karena Hawanya pakai hamzah. Kalau dikasih tanda petik di atas itu menjadi ain. Nah, jadinya aslinya itu Hawa hamzah, ya. Jadi pakai hak, ya. Maka Hawa istri Nabi Adam, wanita pertama yang diciptakan oleh Allah. Kemudian ada istri Nuh. Ya, istrinya Nabi Nuh ini tidak ada namanya dalam Al-Qur'an. Istrinya Nabi Lut juga nggak ada. Kemudian ada Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ada Asia, istri Fir'aun. Ada ibu Nabi Musa alaihissalam. Ya, ini ibu Nabi Musa itu penting sekali punya kisahnya, karena nanti ada peran wanita yang hebat dia. Kemudian ada Safura, istri Nabi Musa. Ada yang punya nama Safura? Nggak ada, ya. Kemudian ada Zulaikha, istri Al-Aziz. Kemudian ada Balqis, ratu Saba. Ada Hana, istri Imran. Kemudian ada Maryam binti Imran. Ya. Satunya lagi kenapa di sini nggak ada? Ada apa namanya? Nggak saya sebutkan di sini. Nanti di bukunya ada semuanya. Jadi ada 22, 11 itu disisakan sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Kemudian 11-nya setelah Nabi Muhammad SAW diutus. Ini ada Ummu Kajah, wanita yang pertama mendapatkan warisan. Ada Ummu Kulsum, wanita yang pertama hijrah setelah perjanjian Sulhul Hudaybiyah. Kenal semua, Bu? Ada Roito, wanita pemintal benang. Ya, kemudian ada Zainab bintu Jahas, Ummul Mukminin yang mengalami istihadah di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada Aisyah, kalau Aisyah sangat terkenal kayaknya, ya Bu, ya. Kemudian ada Maimunah bintu Haris, ada Khawla bintu Sa'labah. Kemudian ada Maria Al-Qibtiyah. Ada Musaika, wanita yang bertaubat setelah jadi pelacur, ya. Kemudian ada Kabisha binti Ma'an, dan ada Ummu Jamil, istri Abu Lahab. Jadi kalau di pertama kisah-kisah wanita yang ada di dalam Al-Quran sebelum Nabi Muhammad SAW diutus itu ada kisah keluarga yang semua masuk surga. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW diutus, ada kisah keluarga yang masuk neraka semua, yaitu keluarga Abu Lahab. Ya, saya ngambil pertama dulu, kita
Saya ambilkan beberapa kisah bagaimana bentuk kita memahami kisah yang ada di dalam Al-Quran, sehingga kita bisa menikmati baca Al-Qurannya itu seperti baca cerpen, seperti baca novel. Biasanya kalau baca cerpen kan kalau nggak rampung nggak mau berhenti toh. Oh iya, ini kalau saya ketularan bahasa Jawa ya. Ada yang dari Jawa nggak nih? Oh banyak. Berarti ini Jawa Sumatera. Ya, blasteran ya. Nggak asli Lampungnya. Paling berapa persen kali yang asli Lampung? Atau ada yang asli Lampung tulang? Satu? Oh, cuma satu loh Bu. Dua? Oh, 3, 4, 5. Ya, nggak banyak ternyata ya. Ya, kita mengenal pertama wanita yang pertama diciptakan oleh Allah. Di dalam Al-Quran tidak ada kata Hawa. Ya, jadi kalau nanti kita ditanya, memang ada di dalam Al-Quran kata Hawa? Tidak ada. Ya, adanya menggunakan kata zaujuka. Ya, maka kata zaujuka itu menunjukkan bahwa itu adalah istri Nabi Adam. Ya, nanti nama Hawa disebutkan di dalam hadis. Ya, maka kalau di surat apa namanya di sini surat Al-Baqarah ayat 35, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajara fatakuna minal dzalimin. Ada yang pernah belajar bahasa Arab? Ada yang pernah belajar bahasa Arab? Coba tes sedikit. Kula kata apa? Fi'il apa? Kula. Oh, ini sudah belajar bahasa Arab ini. Ya. Berarti ini tugasnya Muslimat Lampung bikin sekolah bahasa Arab. Ya. Jadi karena untuk memahami apa sih zaujuka kan gitu. Karena di sini pentingnya wa qulna ya Adam, kami Allah berkata kepada Adam, uskun anta wa zaujuka, tinggallah kamu dan istri kamu al-jannah di surga, wa kula minha, dan makanlah. Jadi yang disuruh itu dua-duanya. Ya, kalau cuma satu kul, tapi kalau kula gitu jadi dua-duanya. Makanlah berdua dari surga itu. Haitsushi itu terserah, apa aja boleh dimakan kok. Hanya satu, wala taqroba. Dan janganlah kamu berdua mendekati. Mendekati aja nggak boleh, apalagi ngicip. Ya. Jadi nggak boleh mendekati hadhihi syajarah. Jadi sebenarnya di dalam Al-Quran itu nggak disebutkan buah khuldi gitu ya. Nanti saya sebutkan. Buah khuldi itu adalah nama yang disebutkan oleh setan untuk merayu Nabi Adam dan istrinya dan Hawa ya. Tapi yang disebutkan oleh Allah adalah hadhihi syajarah. Janganlah kamu mendekati pohon ini, fatakuna minal dzalimin, maka kamu akan termasuk orang yang zalim. Ya, maka bagaimana rayuannya? Ya, semuanya disebutkan zaujuka sebagai bukti bahwa namanya di dalam Al-Quran pakai lafaz zauj, tidak pakai lafaz hawa. Ya, ini contohnya semua. Ya. Maka tidak ada kemudian ada ungkapan, mungkin pernah mendengar Nabi Adam itu makan buah khuldi karena rayuan Hawa. Nggak ada Bu. Ya, jadi kita nggak boleh suudzon kepada Hawa ya. Ya. Jadi karena di dalam Al-Quran menggunakan dua-duanya, ya. Dua-duanya melakukan kesalahan, bukan hanya perempuan. Maka jangan mau kita disebutkan perempuan aja yang melakukan kesalahan. Ya. Jadi larangan ini semua dilakukan untuk berdua dan kemudian melanggarnya juga berdua. Ya.
Nah, ini saya ingin meluruskan juga bahwa asal usulnya Hawa, ya, jadi asal usulnya diciptakannya Hawa itu adalah ketika di dalam hadis ya, Ibnu Mas'ud dari Anas, dari para sahabat Nabi SAW, ketika iblis dikeluarkan dari surga, ketika dilaknat dan Adam ditempatkan di surga, dia berjalan sendirian di dalam surga, tidak memiliki istri untuk menenangkan diri kepadanya. Ini penting karena kita nanti manusia yang pertama diciptakan pun tugasnya adalah untuk menenangkan, liyaskuna ilaiha, nanti gitu ya. Maka Nabi Adam tertidur sebentar, kemudian bangun ketika di si kepalanya ada seorang wanita yang duduk, yang diciptakan oleh Allah dari tulang rusuknya. Maka Adam bertanya, siapa kamu? Dia menjawab, perempuan. Adam bertanya lagi, kenapa kamu diciptakan? Dia menjawab, agar kamu menenangkan diri kepadaku. Jadi maksudnya liyaskuna ilaiha, kita harus bisa menempatkan fungsi kita sebagai perempuan ya. Jadi dari awal diciptakan, perempuan itu adalah agar laki-laki ketika bertemu dengan perempuan itu setelah menjadi istri untuk bisa menenangkan suami ya. Jadi kalau kemudian selalu di undangan, biasanya surat apa yang disebutkan di undangan, Bu? Surat Ar-Rum ayat 21. Kira-kira pernah dibahas buatannya? Yang bikin undangan nulis ayat itu pernah baca enggak gitu? Ya. Jadi kalau eman-eman banget, kalau saya ada apa namanya, kalau di Solo itu ada Kak pengajian sebelum pernikahan. Kalau dulu itu adanya siraman, maka kemudian kita ganti, janganlah siraman itu tidak ada dalam Islam. Ya paling ya kajian pembekalan bagi pengantin laki-laki maupun perempuan. Ya, kalau pengantinnya yang diadakan acara di perempuan, maka pembekalan kepada perempuan. Kalau pengantinnya laki-laki, kita berikan pembekalan kepada laki-laki. Kalau yang sudah manten lawas, ya, biar tajdid itu memperbarui, ya, biar nggak ada kejenuhan. Ya. Maka itu kita kupas. Ayat itu adalah fungsinya liyaskuna ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah, baru gitu ya. Maka fungsi kita bagaimana bisa menenangkan suami, karena saat ini memang problem rumah tangga menjadi hal yang perlu diperhatikan ya, karena terkadang pokoknya itu adalah di perempuan, meskipun juga ada kesalahan laki-laki, tapi mungkin fungsi perempuan belum sampai liyaskuna, kembali kepada awal diciptakannya perempuan adalah liyaskuna ilaiha. Maka kemudian siapa namanya wahai Adam ketika ditanya oleh malaikat? Adam menjawab Hawa. Maka malaikat bertanya, kenapa diberi nama Hawa? Adam menjawab, karena dia diciptakan dari sesuatu yang hidup, yaitu tadi tulang rusuk ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tadi sudah saya bacakan bahwa wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha rawadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin, di Al-Baqarah 35 ya. Ya, kemudian untuk memperjelas bahwa Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk, ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Istausu bin nisa'i
fa innal mar'ata khuliqat min dil'in wa inna a'waja syai'in fi dil'i a'lahu fa in dhahabat tuqimuhu kasaratu wa in tarakathu lam yazal a'waz fastausu bin nisa. Ya, ini Rasulullah memberikan pesan kepada para sahabat. Ini hadisnya khusus para suami sebenarnya. Ya, berilah nasihat, berwasiatlah kepada perempuan itu, tapi harus tahu bahwa perempuan itu khuliqat min dil'in. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Sedangkan tulang rusuk yang paling bengkok itu paling atas. Benar nggak Bu? Ibu-ibu punya tulang rusuk betul? Oh punya. Kali itu. Jadi yang paling benar nggak kalau yang paling bengkok itu di atas? Oh iya, coba digerayang Ibu biar nggak ngantuk. Ya, jadi tulang rusuk itu di sini Bu, bukan di sini ya, di dada sini ya, yang paling bengkok ya. Fa'indah habat tukimu kasaratu, kalau dikasih tahu itu dengan cara keras patah ya. Jadi kalau tukang rusuk itu dibelokkannya keras maka patah. Sebaliknya kalau dibiarkan belok terus. Ngaku bodoh ya. Jadi kalau kita itu nggak diingatkan ya tetap aja ya. Tapi kalau diingatkan dengan cara yang kasar ngambek. Iya nggak Bu? Ya. Tapi kalau tidak diingatkan ya begitu terus ya. Jadi kalau diingatkan kita bisa melihat itu anak kita Bu, nggak usah diri kita, mungkin kita agak susah. Coba ibu-ibu nanya, manggil anak gitu, ayo sholat, jawabannya apa Bu biasanya? Nanti ya, iya nanti, tapi masih pegang HP ya, begitu seterusnya. Nanti diingatkan lagi anak perempuannya, ayo sholat, iya sebentar lagi kok, tinggal ini. Nah, begitu bapaknya datang, berani nanti? Berani nggak anaknya nanti dulu? Kenapa coba Bu? Oh takut. Memang bapak-bapak itu menakutkan ya? Ya. Jadi bukan karena takut, karena memang Allah memberikan kelebihan kepada laki-laki sebagai qawwam. Makanya ayatnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi kita nggak usah meri, nggak apa-apa. Tapi kita sendiri dulu juga seperti itu. Ya. Jadi kalau diingatkan, ya nanti dulu. Nah, kalau ini, ya itu sebenarnya memang menjadi ini, ya apa namanya sifat perempuan. Adam dan Hawa tertipu godaan setan. Ya, jadi proses sampai Adam dan Hawa itu makan buah khuldi itu panjang Bu. Ya, jadi bukan setahun 2 tahun. Maka kalau kita sekarang bisa jadi ya generasi kita di Islam ya, generasi Islam itu mungkin kalau syariah Islam, masalah pakaian, masalah perhiasan, kalau enggak terus kita lakukan untuk mengingatkan, itu nanti bisa lama-lama lupa ya. Jadi sama, pertama digoda, kamu makan itu enggak apa-apa, Ramadan masih ingat soalnya. Begitu selanjutnya dirayu lagi dengan berbagai macam rayuan, itu dilakukan oleh setan. Terakhir kapan setan bisa merayunya? Ketika disebutkan bahwa kalau kamu tidak boleh makan buah khuldi itu karena kamu nanti tidak akan bisa abadi di surga. Itu yang terayu terakhir. Maka kemudian Adam dan Hawa fadallahuma bighurur falamma dzaqo. Nah, ini bareng loh Bu. Jadi namanya dzaqo itu kata kerja berdua. Makanya ada alifnya. Makanya itu penting banget belajar bahasa Arab itu indah. Kalau saya ngajarinya ke santri itu lebih ke bahasa. Ya. Ketika mereka berdua itu dzaqo itu ngicip loh Bu, baru ngicip gini. Ya. Jadi namanya dzaqo itu ngicip.
Begitu ngicip badak syajarata badak lahuma sau'atuhuma. Iki simsalabim ya. Jadi begitu baru ngicip begini itu bajunya lepas kabeh. Ya. Jadi kalau kita bilang kalau orang yang punya apa biasanya yang simsalabim itu sulap. Ya. Jadi bisa merubah apa? Nah, ini lebih lagi Allah Subhanahu wa taala gak hanya merubah, begitu dua-duanya ngicip buah itu langsung seret bajunya lepas semua. Ya. Wa tafiqa yasifani alaihi ma bi waraqil jannah. Begitu bajunya lepas, maka dua-duanya nyari daun-daunan di surga untuk menutup auratnya. Ya. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma syajarah. Ya. Jadi kemudian Allah panggil dua-duanya. Ini biar kita itu tidak terkena bahwa yang salah perempuan, dua-duanya dipanggil wa nadahuma rabbuhuma. Ya. Allah Subhanahu wa taala memanggil duanya, alam anhakuma antilkuma syajarah. Bukankah kami itu sudah melarang kamu untuk mendekati aja nggak boleh kok malah diizin? Wa aqul lakum inna syaitana lakum aduwwun mubin. Dan aku juga udah bilang kalau setan itu adalah musuh yang nyata. Maka kalau sekarang ada yang bilang berteman dengan jin itu menyalahi ayat. Ya, ada yang menjadikan jin sebagai temannya itu menyalahi ayat. Ayat itu jelas aduwwun mubin. Ya, setan itu sebagai musuh yang nyata. Ya, ini terjelas lagi. Ya, maka kemudian bertaubat. Lihat taubatnya Nabi Adam dengan Hawa. Jadi dua-duanya begitu sudah bajunya lepas, nyari penutup dari daun, dan qala rabbana dzalamna anfusana. Ya, ngaku kalau salah itu. Ya, jadi bukan wah engkau cuma ngicip, belum makan loh. Nah, orang sekarang kan gitu ya. Saya kan baru ngicip, belum makan gitu. Ya. Jadi kalau ada orang beralasan saya cuma begini-begini, itu tidak benar. Maka Al-Quran menjelaskan, maka kemudian Nabi Adam dan Hawa sama-sama mereka berdua berkata, dolamna anfusana, kami semua berbuat dolim, menyalahi aturan. Wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau Engkau tidak mengampuni kami, tidak memberikan rahmat kepada kami, tentunya kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Maka kemudian mereka berdua bertaubat, penting sekali. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya, tapi tetap memberi hukuman. Ya. Jadi bukan berarti sudah hukumannya apa? Diturunkan dari surga. Maka kalau dalam pendidikan, kalau saya kemudian kaitkan dengan pendidikan, kalau ada yang melakukan kesalahan dikasih hukuman, itu bukan galak gurunya, tapi sesuai dengan Al-Quran. Ya. Jadi kalau kita dalam mendidik anak, kemudian melakukan kesalahan, kita berikan hukuman, itu adalah sesuai dengan Al-Quran. Hanya saja hukumannya tentunya disesuaikan dengan usia. Maka di dalam hadis Nabi SAW juga disebutkan, ya, kalau anak itu sudah usia 10 tahun, fadribu, boleh dipukul kalau tidak sholat. Tapi di awalnya alimu auladakum as-shalah wa hum abna'u sab'ah wadribuhum wa abna'u asyara. Jadi ada keterkaitan bahwa kalau anak-anak itu diajarkan sholat di usia 7 tahun, kemudian
di usia 7 tahun sampai sebelum 10 tidak boleh dikasih hukuman fisik. Jadi kalau ada anak SD kelas 1, kamu tadi sholat subuh enggak, terus disuruh berdiri angkat kaki 1, itu tidak pas, karena belum ada hukuman fisik. Boleh memberikan hukuman fisik setelah di usia 10 tahun ya. Maka disinilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya Adam dan Hawa, tetapi tetap diberikan hukuman dengan diturunkannya ke bumi. Maka nanti kalau dikaitkan dengan haid, ada ulama yang menyebutkan bahwa pertama kali dapat haid itu adalah Hawa ketika turun ke bumi. Meskipun ada yang lain nanti menyebutkan ketika di masa Bani Israel ya. Maka ayat-ayatnya semua menyebutkan qulna bitu minha jami'an. Nah, ini jami'annya, ini semua. Turunlah kamu semuanya dari surga, termasuk setan juga. Jadi yang turun ke bumi semuanya ya, Adam, Hawa dan juga setan. Makanya menggunakan kata jami'an, semuanya ya. Maka keluarnya turunnya ke bumi dibarengi dengan setan ya. Ini kisahnya Hawa. Maka sekarang saya mengambil kisah, saya cuplik-cuplik sebagian, nanti mudah-mudahan bisa banyak kisahnya yang ada dalam Al-Quran. Itu tadi wanita pertama yang disebutkan dalam Al-Quran. Sekarang kita menengok kisah wanita masuk neraka sedangkan suaminya masuk surga. Ini jangan sampai istilahnya suaminya ustadz tapi istrinya tidak ikut mendukung daripada suami ya. Tapi kalau ada, kita tidak boleh mencela. Contohnya gini, mosok istrinya ustadz kok nggak pakai jilbab, berarti ustadznya nggak bisa dakwah dong. Kan begitu toh? Masa istrinya ustadz dia kelihatan auratnya. Jadi seakan-akan kita itu menghukumi bahwa ustadz itu harus berhasil berdakwah kepada keluarganya. Padahal di dalam Al-Quran sekelas Nabi aja nggak bisa bawa istrinya loh. Ya, maka di sini suaminya masuk surga tapi istrinya masuk neraka. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini tidak termasuk itu. Amin. Ya. Tadi udah dibaca juga di surat At-Tahrim. Ada yang hafal surat At-Tahrim? Ya. Jadi kalau di ayat ini jelas sekali. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Jadi enggak ada namanya, tapi disebutkannya adalah istrinya Nabi Nuh dan istrinya Lut. Kanata tahta abdaini. Keduanya adalah di bawah dua hamba dari hamba-hamba kami yang soleh. Fakhonatahuma, tapi keduanya berkhianat. Khianatnya nggak selingkuh loh bu ya, nanti jelas disebutkan para mufasir khianatnya nanti tidak berselingkuh ya. Falam yughniya anhum minallahi syai'a. Jadi mereka tidak ada manfaatnya sedikit pun, tidak bisa terlepas daripada siksa Allah. Waqila tadkhulan nar ma'ad dakhilin. Maka keduanya masuk ke dalam neraka. Ini saya sebutkan bentuk pengkhianatan istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut ya. Berkhianatnya biar kita nggak suudon, kira-kira khianatnya apa ya gitu kan. Nanti kalau khianatnya sama sekali tidak ada kaitannya dengan perselingkuhan yang sekarang lagi naik daun, yang lagi viral ya bu ya. Iya, jadi kita jangan terbawa dengan sesuatu yang viral ya. Jadi kemudian dikit-dikit terus curiga sama suaminya. Ini kan berarti kita terbawa ya.
terbawa kemudian tanpa alasan kita bercuriga kepada suami. Nah, ini jangan sampai bisa hal itu terjadi. Ibnu Abbas berkata, bentuk khianat kedua istri Nabi Nuh dan Nabi Lut adalah istri Nabi Nuh bentuk khianatnya menyebarkan rahasia Nabi Nuh. Apabila ada orang yang beriman bersama Nabi Nuh, maka dia memberikan kabar kepada Jababiroh dari kaum Nabi Nuh. Jadi gini, Nabi Nuh itu berdakwah berapa tahun, Bu? Ya berarti 1000 kurang 50 jadi berapa? 950. Usia kita berapa, Bu? Masya Allah, gitu kan? Usia umatnya Nabi Muhammad SAW itu antara sitina wa sab'in, antara 60 sampai 70. Yang usianya di atas 70 mana? Masya Allah ya, di atas 70 berarti sangat bersyukur ya, diberikan kelebihan karena usianya, bonusnya lebih dari 70 ya. Karena usia umatnya Nabi Muhammad SAW itu antara 60 sampai 70. Lebih dari 70 itu bonus yang luar biasa ya. Jadi istrinya, dakwanya Nabi Nuh yang 950 tahun itu cuma illa qalila, cuma sedikit yang mengikuti ya. Maka di sana ada namanya pimpinan orang yang tidak suka Nabi Nuh, itu Jababiro itu. Jadi kalau ada orang yang ikut Nabi Nuh, itu disampaikan oleh istrinya Nabi Nuh sendiri, itu loh sudah jadi pengikut Nabi Nuh. Bisa dibayangkan, Bu ya, istrinya Nabi, tapi dia memberitahu kepada orang yang tidak suka kepada Nabi ya. Jadi kalau ada orang yang menjadi pengikutnya Nabi Nuh, maka kemudian dilaporkan. Kalau sudah dilaporkan, otomatis dirayu lagi oleh Jababiro ini Nabi untuk tidak mau jadi pengikut Nabi Nuh. Makanya luar biasa Nabi Nuh itu dakwanya. Kalau kita mau bicara Nabi Nuh dakwanya, itu sudah dengan fardiyah, sudah dengan siriyah, sudah dengan jahriyah, sudah dengan kelompok, semua hampir tidak bisa mendapatkan kaum kecuali sedikit. Bahkan mereka kalau didakwai itu tutup telinga pakai bajunya ya. Maka dalam surat Nuh sampai punya kisah sendiri Nabi Nuh. Makanya kalau baca surat Nuh itu kita ingat Nabi Nuh dakwanya luar biasa ya. Tapi di samping dakwanya yang susah, istrinya tidak mendukung, bisa dibayangkan ya. Istrinya malah justru yang menjadi pengkhianat sendiri. Makanya kalau kemudian Allah memberikan hukuman, mereka masuk neraka. Sementara khianatnya istri Nabi Lut adalah ketika datang tamu yang cakep, karena kita tahu namanya kaumnya Nabi Lut itu suka dengan ya laki-laki, suka laki-laki, maka bahasa Arabnya homoseksual itu adalah liwat ya, liwat. Jadi kaumnya Nabi Lut itu adalah pelanggarannya adalah suka dengan jenisnya. Nah ini ketika ada tamu dari malaikat yang cakep ya, datang ke rumahnya Nabi Lut, yang bilang kepada kaumnya Nabi Lut siapa? Istrinya, coba ya. Jadi dia bilang di rumahku ada tamu laki-laki cakep-cakep. Maka mereka langsung nyerbu ke rumahnya Nabi Lut semua. Nah kalau nyerbunya laki-laki kayak apa bisa dibayangkan. Jadi mereka itu seperti orang yang lagi lapar dan haus ya. Begitu mengetahui ada tamu laki-laki yang cakep, maka kemudian itu karena hampir bersamaan. Nah antara Nabi Lut dengan kabar berita Nabi Ibrahim punya anak ya, karena bareng. Jadi malaikatnya datang ke Nabi Lut, ada yang menyebutkan ke Nabi Lut dulu baru ke Nabi Ibrahim, ada yang menyebutkan ke Nabi Ibrahim dulu baru ke Nabi Lut ya. Jadi ketika itu kemudian
karena pengkhianatnya dari istrinya sendiri, maka mereka mendapatkan adab, mendapatkan siksa. Yang siksanya adalah kayak dibalik tanahnya, ya, semua tidak ada bekas. Ya. Maka memang pengkhianatan istri yang luar biasa. Maka kemudian Allah menyebutkan wadakhulan nar ma'ad, kalian berdua masuk ke dalam neraka bersama orang-orang yang menjadi penghuni neraka. Ya. Maka memang di Al-Quran disebutkan demikian agar kita bisa mengambil pelajaran. Ya. Kalau kita menjadi istri, jadilah istri yang mendukung dakwah suami atau mendukung suami untuk bisa melaksanakan Islam dengan baik. Ya. Jadi saya sekilas-sekilas saja saya ngambilnya. Kemudian Asia permaisuri Fir'aun masuk surga. Ini karena saya ingin ceritakan kebalikan. Jadi kalau tadi itu istrinya Nabi masuk neraka, sekarang istrinya Fir'aun masuk surga, sebaliknya suaminya masuk neraka, kebalikan. Ya. Jadi ini Asia ini disebutkan namanya di dalam hadis Nabi SAW. Ketika Nabi SAW membuat 4 garis, ya, 4 garis ini apa? Ya. Afdalun nisa'i ahlil jannah Khadijah bintu Khuwailid. Sebaik-baik perempuan penghuni surga yang pertama adalah Khadijah. Wa Fatimah bintu Muhammad, yang kedua adalah Fatimah. Wa Maryam ibnatu Imran, yang ketiga adalah Maryam. Yang keempat Asia bintu Muzahim imra'atu Fir'aun. Ya. Jadi yang keempat adalah Asia binti Muzahim, istri Fir'aun. Ya. Maka saya kisahnya Khadijah tidak ada di dalam Al-Quran itu, ya. Jadi namanya tidak ada. Kemudian Maryam jelas ada, Fatimah juga tidak ada. Maka yang ada adalah Maryam dan Asia. Peran Asia pada penyelamatan Nabi Musa. Ya. Ini nanti ada kaitannya dengan istrinya, ibunya Nabi Musa. Ya. Jadi ibunya Nabi Musa ini perempuan yang kuat di saat banyaknya perempuan yang stres. Gimana nggak stres, Bu? Setiap hamil, setiap orang yang hamil disensus oleh Fir'aun. Ya, gara-gara hamam, gara-gara tukang sihir yang memberikan penjelasan bahwa nanti yang menggantikan Fir'aun itu adalah bayi laki-laki dari Bani Israel. Dengan ungkapan itu maka semua bayi laki-laki dari Bani Israel dibunuh hidup-hidup, dan itu bisa di depan ibu yang baru melahirkan. Ya. Jadi luar biasa tentaranya Fir'aun itu, setiap perempuan yang hamil itu diketahui, disensus semuanya, tapi hanya dari golongan Bani Israel. Yang kelasnya Fir'aun enggak dibiarkan. Ya. Jadi kenapa ada laki-laki banyak yang kelas? Karena rasnya itu beda, Bu. Ras Fir'aun dengan ras Bani Israel. Pada masa Fir'aun, ras Bani Israel itu menjadi ras yang terendah, sehingga menjadi pekerja. Ya, itu makanya nanti apa hubungannya dengan Israel yang ada di Palestina? Ada. Jadi mereka dulunya keturunan Bani Israel yang di masa Fir'aun, yang diselamatkan oleh Nabi Musa. Ya. Sehingga ketika nanti penyelamatan yang dilakukan oleh Nabi, ya ternyata mereka menjadi kaum yang paling ngeyel, ya, Bani Israel itu. Ya. Maka peran Asia pada penyelamatan Nabi Musa, nanti kalau ibu-ibu pengen lihat, sekarang itu ada di Mesir itu ada namanya Korea Fir'aun atau Fir'aun Village.
Jadi ada pemraktekan masa Nabi Musa diambil dari Sungai Nil, ya, kemudian diangkat perempuan oleh istrinya Fir'aun, ya, kemudian kerajaan Fir'aun itu dibuat satu kampung gitu, tapi dikelilingi dengan Sungai Nil. Jadi dikelilingi sungai, ya, namanya di sana Korea Fir'aun itu ya kampung Fir'aun di zaman dulu diadakan kembali, ya, dengan pakaian-pakaian masa Fir'aun dulu, termasuk makanan-makanan, pemasakan dan lain sebagainya ada, ya. Itu di Mesir sampai sekarang masih ada, karena tahun berapa saya ke sana, tahun 98-an mungkin atau 97, ya, sebelum saya menikah itu sempat saya keliling ke Korea Fir'aun itu, ya. Maka penyelamatannya di sini, kenapa kok Asia bisa memperjuangkan agar Nabi Musa diselamatkan? Maka karena Asia itu permaisuri Fir'aun yang paling disayang, ya, yang paling dicintai, sehingga apa saja yang diminta oleh Asia dituruti. Maka termasuk qalat imra'atu Fir'aun qurratu ainin li walaka, ya, jadi ini bayi biar menjadi qurratu ain, ya. Apa itu qurratu ain, Bu? Penyejuk mata, liwalaka, jadi untuk kamu kepada Fir'aun, la taqtuluhu, jangan dibunuh, asa ayyan fa'ala aw nattakhidahu walada, semoga bermanfaat buat kami, maka kita jadikan aja dia anak angkat. Wa hum la yashurun, mereka tidak merasa bahwa itulah musuh besarnya, ya. Maka Asia mengikuti, saya singkatkan kisahnya, tapi ini pentingnya, ada hal yang menarik. Kenapa Nabi Musa itu disebut Nabi yang perkasa? Ada yang tahu? Kenapa Nabi Musa disebut Nabi yang kuat dan perkasa? Kalau Nabi Yusuf disebut apa, Bu? Oh, paling ganteng, gitu, tahu gitu kan? Kalau Nabi Musa kenapa gak tahu? Ya, keperkasaannya Nabi Musa itu sebanding dengan 10 laki-laki loh, ya. Kekuatannya Nabi Musa itu seperti 10 laki-laki. Jadi kalau orang itu ditonjok, langsung mati. Karena dia sangat perkasa, ya wajar. Kalau kita bilang wajar perkasa, kenapa? Lawang dia diri bayi yang memberi makan adalah raja terkuat di saat itu. Pasti makanannya dipilihkan makanan yang paling baik, gizinya yang paling baik, sehingga dia tumbuh dengan fisik yang paling baik. Meskipun tetap cedak, tetap ngomongnya tidak jelas, karena memang sempat memakan bara api, ya, karena sempat Nabi Musa itu mengganggu Fir'aun. Fir'aun marah. Begitu marah, kata Asia, dia itu masih kecil, nggak paham. Akhirnya diuji, dikasih roti sama bara api. Maka Fir'aun Nabi Musa milih yang menyala lah, namanya anak kecil, ya. Maka disitulah dia kena bara api itu, sehingga ngomongnya tidak jelas, ya. Ya, meskipun namanya itu kisah Israiliyah, tapi kita mendapatkan dasar itu memang ada gitu, ya. Makanya Nabi Musa fisiknya besar tapi ngomongnya kurang jelas. Maka ketika berdakwah minta bantuan kepada siapa? Nabi Harun. Nabi Harun itu apanya Nabi Musa? Adiknya. Kenapa Nabi Harun tidak dibunuh dan tidak dihanyutkan ke dalam sungai? Ada yang tahu? Loh, kan Nabi Musa kenapa dihanyutkan? Perlu dihanyutkan.
hidup? Ada yang tahu? Iya, jadi ceritanya memang cerita dalam Al-Quran itu banyak disingkat-singkat, jadi kita perlu baca tafsir. Karena setelah banyaknya, itu kan bertahun-tahun, setiap bayi dibunuh itu bertahun-tahun, sehingga tinggal orang tua-tua tok, yang anak muda udah nggak ada, orang dibunuhi semua. Maka pembesar Bani Israel yang sudah sepuh-sepuh itu menghadap ke Fir'aun, kalau setiap bayi itu dibunuh, nggak ada lagi yang bisa bekerja. Karena yang menjadi pekerja, yang menjadi, karena Bani Israel itu rendahan, jadi yang kerja apa-apa itu semua Bani Israel, yang menanam tumbuh-tumbuhan apa semua yang kerjakan adalah Bani Israel. Yang golongannya Fir'aun tinggal makan dan minum. Maka mereka mengeluh, kalau ini dibunuh semua, kita tinggal orang tua-tua nggak bisa bekerja. Nah kemudian diputuskan setahun dibunuh, setahun dibiarkan. Jadi ada aturan begitu. Selanjutnya, ketika setahun dibunuh, setahun, jadi setiap gitu, tahun ini misalkan dibunuh semua bayi laki-laki, tahun depan enggak, maka Harun termasuk lahir di tahun yang tidak ada pembunuhan. Makanya ada Nabi Harun yang aman-aman saja, ya. Jadi itu. Nah sekarang saya masuk ke ngantuk nggak Bu? Ya. Kalau diceritai enak ya. Jadi kemudian Asia, kapan Asia mengikuti ajaran Nabi Musa? Nah ini penting. Kok bisa Asia menjadi pengikut Nabi Musa? Maka kita tahu, ini saya singkat panjang banget soalnya, karena ini kaitannya Nabi Musa. Nabi Musa berdakwah, karena Nabi Musa proses menjadi nabi itu setelah besar usia remaja, ada golongan Fir'aun dengan golongan Bani Israel yang tengkar. Maka kemudian yang golongannya Fir'aun ditonjok tadi langsung mati. Begitu sudah ini berita sampai ke Fir'aun bahwa golongan Fir'aun dibunuh oleh Nabi Musa, dikejarlah dia sama tentara. Maka dia lari ke Madian. Madian itu dekat Mesir. Nah, maka begitu sampai di sana, duduk di bawah pohon. Jadi Nabi Musa jalan dari Mesir ke Madian itu sampai sandalnya rusak. Jangan disalahkan Bu, Nabi Musa itu kan punya peralatan paling keren di masanya. Ya iyalah, anaknya raja, ya kan? Punya baju juga paling keren, punya sandal juga paling keren. Tapi sandalnya aja sampai rusak gara-gara jalan. Ya, makannya pun makan daun di sepanjang jalan. Ya. Maka begitu dia duduk capek istirahat di Madian, ngelihat, saya itu jadi kemarin teringat Bu, ketika saya mau ngambil bagasi, itu teringat kisahnya Nabi Musa melihat dua perempuan yang dia minggir. Kenapa minggir dia? Padahal orang-orang lagi memberi minum pada binatang-binatang ternaknya di sumur itu, tapi dua perempuan ini minggir dulu karena tidak mau ikhtilat, ya, tidak mau campur baur dengan laki-laki. Maka dia minggir dulu, maunya nunggu. Tapi begitu sudah nunggu, ternyata sumurnya ditutup dengan batu besar. Yang batu itu tidak bisa diangkat kecuali dengan 10 laki-laki. Itu nanti buktinya Nabi Musa kuat seperti 10 laki-laki. Maka begitu Nabi Musa melihat ada dua perempuan yang belum bisa memberi minum binatang ternaknya, dia datang kepada dua perempuan itu. Kenapa? Karena kami tidak bisa memberi minum binatang ternak kami, sudah ditutup, sementara bapak saya sudah tua. Maka Nabi Musa bukakan, ngangkat batu itu yang diangkat 10 orang kuat sendiri, ya. Begitu sudah selesai, nah, baru kemudian Nabi Musa duduk kembali. Nanti saya ceritakan siapa istrinya Nabi Musa. Dua perempuan itulah nantinya salah satunya menjadi istrinya Nabi Musa. Tapi saya ke Asia lagi. Ya. Jadi di Asia ini kemudian
Nabi Musa sendiri sekarang sudah selesai, sudah balik ke Mesir. Ya, maka di Mesir itu ada Bukit Tursina. Disebutkan di surat Bukit Tursina disebutkan di surat At-Tin, Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin. Itu namanya Bukit Tursina. Ya, kalau mau ke Bukit Tursina dari kota Kairo 12 jam. Ya. Jadi di Bukit Tursina itulah tempat Nabi Musa berbicara dengan Allah. Ya. Jadi ada ini. Saya lanjut nanti kalau ini kisah Mesirnya nanti lagi. Ya, saya di Mesirnya 7 tahun Bu. Jadi cukup tahu bagaimana Mesir. Ya. Maka kemudian Nabi Musa sudah besar, sudah diangkat menjadi nabi. Maka kemudian datang kembali ke Mesir, berdakwah, mendakwai Fir'aun. Maka dakwanya qula qaulan layyina. Ini penting, kita kalau dalam berdakwah itu berdakwalah dengan menggunakan kata yang lembut. Maka ketika Nabi Musa dan Nabi Harun berdakwah, terjadi perdebatan, terjadi sampai ada kejadian lomba sihir. Kapan dilakukan lomba sihirnya? Lakukannya di waktu duha. Ya, dikumpulkanlah semua orang di waktu duha. Maka waktu duha itu penting. Ya, di antaranya adalah kaitannya dengan kisahnya Nabi Musa ketika berlomba dengan tukang sihir. Nah, ketika berdakwah itulah mulai Nabi Musa dan Nabi Harun datang. Asia yang mendengar secara diam-diam dia masuk Islam, mengikuti ajaran Nabi Musa. Ya. Bagaimana perasaan ibu pasti kan melihat anaknya pengen dekati tapi gak berani karena Fir'aun masih hidup. Ya. Maka begitu sudah dengar diam-diam Asia masuk Islam. Ya. Maka kemudian setelah, kalau tadi saya singkat bahwa ternyata diadakan lomba yang menang siapa Bu? Nabi Musa. Ketika lomba dimenangkan Nabi Musa, maka tukang sihir semua mengikuti ajaran Nabi Musa. Tapi apa akibatnya? Mereka dibunuh dengan cara disalib. Ya, semua tukang sihirnya. Ya. Jadi siapapun yang mengikuti ajaran Nabi Musa maka akan dibunuh. Sekarang kalau mungkin jangan sering dengar Masito ya. Masito itu artinya tukang sisir. Ya, jadi bukan namanya sebenarnya. Jadi Masito itu artinya tukang sisir, ya, menjadi tukang sisirnya putri-putri Fir'aun. Ya. Jadi Fir'aun itu punya istri banyak, punya anak banyak. Ya. Makanya kalau sekarang jasadnya pun diabadikan di di museum Tahrir. Di sana ada museum yang Fir'aun jasadnya masih ada, ya, karena memang dijamin masih ada sampai sekarang. Ya. Jadi kalau mau lihat nanti ada di museum Tahrir sana. Jadi kalau kita mau masuk, bayar ke museumnya, kemudian nanti bayar lagi ke melihat jasadnya Fir'aunnya sendiri lagi. Ya, tapi harus tepatnya apa? Karena terkadang dibawa ke Perancis untuk pengawetannya. Jadi pengawetannya tetap dari Perancis. Jadi kalau sebulan misalkan di Mesir, bisa jadi 5 bulan di Mesir, nanti sebulannya di Perancis. Enak, wis jasad gue diangkat akan naik pesawat dulu. Jadi jasadnya Fir'aun itu sampai sekarang diangkat-angkat naik pesawat gitu ya. Jadi masih tetap utuh karena memang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda bahwa orang yang perkasa pun tetap mati. Ya. Jadi kalau sekarang kita bisa mengambil pelajaran banyak, sekuat-kuatnya manusia pasti akan mati. Ya. Ya. Jadi kemudian sudah secara diam-diam Asia masuk mengikuti ajaran Nabi Musa.
tapi suatu ketika akhirnya ketahuan. Ya, begitu ketahuan langsung marah besar Firaun. Ya, maka marahnya disiapkan penyiksaan kepada Asia. Ya, ini ketika siksaan apa yang disiapkan? Ya, disiapkan siksaannya kepada Asia dengan disiapkan batu besar yang akan ditimpakan ke tubuhnya. Ya, maka doa yang dilantunkan Nabi Asia adalah Rabbi bnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumid dhalimin. Ya, ini perempuan. Ya, jadi kita mengambil pelajaran kekuatan imannya Asia tidak luntur karena siksaan. Ya, tidak bergeming karena ancaman. Ya, apalagi kita sekarang jangan sampai bergeming karena harta. Ya, kalau di Solo itu terkenal banget murtad karena Sarimi. Ya, jadi pemurtadan di daerah Solo itu adalah hanya karena Sarimi, bayangkan. Ya. Jadi dulu masyarakat sampai sekarang masih ada sebagian daerah-daerah tertentu yang mereka tuh murtad karena dapat bantuan. Dulu kan bantuan masih ketren-trennya kan Sarimi. Ya. Jadi maka kita harus mengambil pelajaran di sini adalah menguatkan iman kita, jangan sampai iman kita goyah karena dunia, ya, karena harta, apalagi pas pemilu gitu ya Bu ya. Ya. Keserangan fajarnya kalau di Solo sampai 300.000 Bu, ada yang 500.000, ya. Jadi itu namanya keimanan kita dibina dengan dunia. Maka kalau kita melihat Asia yang istrinya raja terhebat di dunia pada saat itu, dia tidak bergeming keimanannya gara-gara disiksa. Maka dia hanya berdoa kepada Allah, ya Allah bangunkan aku di sisimu rumah di surga dan selamatkan aku dari Fir'aun. Bayangkan, dari suaminya sendiri, selamatkan aku dari Fir'aun dan orang-orang yang zalim. Maka mufasir menyebutkan ketika dia berdoa itu, ya, ternyata batu itu ditimpahkan sementara Asia sudah meninggal dunia sehingga tidak terasa siksa. Ya. Maka karena batu besar yang disiapkan untuk bertimpahkan ke tubuhnya Asia, tapi Asia sudah berdoa, maka ketika doanya dikabulkan oleh Allah, maka kemudian dia mendapatkan rumah di surga. Ibu-ibu pengen rumah di surga? Betul? Coba angkat tangan. Siapa yang pengen rumah di surga? Yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi. Ya, diturunkan kembali. Mau rumah di surga kan? Iya, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang menginginkan rumah di surga, maka sholatlah 12 rakaat. Cicilannya 12 rakaat, kira-kira bisa nggak? Insya Allah, ya. Jadi 12 rakaat itu adalah sebelum zuhur 4, setelah zuhur 2, kemudian setelah Maghrib 2, setelah Isya 2, sebelum subuh 2. Itu cicilan rumah di surga. Ya. Jadi kalau pengen dapat rumah di surga cukup 12 rakaat, tapi jangan 12 rakaat aja dikerjakan, wajibnya enggak. Ya. Nanti dibalik lagi. Oh, kata Ustazah kemarin dapat rumah di surga 12 rakaat, ya enggak, pasti wajibnya harus dikerjakan, ya. Maka kemudian sholat sunnahnya diistiqomahkan. Jadi istiqomah 12 rakaat. Lawang duhurnya itu enggak enak banget biasanya gitu. Duhurnya berapa rakaat jadi ya Bu? 10.
Jadi 4 rakaat sebelum sholat duhur, cara mengerjakannya tetap 2 salam, 2 salam. Kemudian sholat duhur 4. Selata itu sholat sunnah lagi 2, berarti 10 semuanya di jam yang kondisi kita lagi itu penting. Maka kondisinya lagi capek, bisa jadi ngantuk, bisa jadi yang kerja pun waktunya cuma sekian dipakai untuk makan dan sholat. Ya, bisa kita kerjakan kalau kita memang termotivasi pengen rumah di surga. Jadi itu cicilannya 12 rakaat itu kita istiqomahkan terus kita kerjakan. Gimana kalau kadang kerjakan kadang enggak, itu penting untuk dapur itu aku pulang. Enggak begitu, ya. Jadi jangan kita kemudian kadang kerjakan kadang enggak, kemudian nanti biar dapatnya saemperannya. Ya. Nggak apa-apa, yang penting kan di surga. Itu kan biasanya orang jawab gitu. Nggak gitu. Jadi kita harus maksimal usaha sholat 12 rakaat. Ya. Jadi kalau adzan duhur, lah gimana kalau pas adzan duhur sholatnya nggak ini apa namanya? Nggak jamaah undahan. Ya kalau jamaah alasannya kita boleh nggak sholat sunnah. Bahkan sholat sunnah tidak boleh kalau qomat sudah dikumandangkan. Tapi kalau ada jamaah, tapi selama kita sholat sendiri, maka kita bisa kerjakan semuanya. Ya. Jadi semangat ya Bu ya, dapat rumah di surga. Ya. Cicilannya berapa tadi? 12 rakaat. Ya. Sekarang saya lanjutkan Sofuro. Ya. Istrinya Nabi Musa. Kalau tadi ibu tirinya, ibu tiri, ibu angkatnya. Sekarang istrinya, ya. Karena ada pelajaran terutama kalau untuk remaja ini penting mempelajari Sofuro. Ya. Jadi Sofuro ini tadi saya sebutkan udahan salah satu 2 perempuan yang dibantu oleh Nabi Musa adalah calon istrinya. Ya. Maka ketika mereka tadi tidak bisa memberi minum ini apa namanya binatang ternaknya, maka dia mengatakan qolata lanas hatta yusdirori'a wa abuna syaikhun kabir. Kami tidak bisa memberi minum binatang-binatang gembala kami, ya. Sedang bapak kami adalah orang yang sudah lanjut usia. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Maka tadi saya tadi bilang ketika saya menunggu barang apa namanya, itu kan campur baur banget. Saya bilang kita minggir dulu lah, ya, sama anak saya kita minggir dulu nunggu, ya, karena di situ campur baur laki dan perempuan. Karena mengingat kisahnya 2 perempuan ini dalam kondisi yang sulit, itu pun mereka tidak mau campur dengan laki-laki. Ya. Maka nama dalam bahasa nanti ada ikhtilat dan ada kholwah. Ya. Itu pembahasan saya nanti di buku saya yang muslimah di era milenial, ya, atau muslimah akhir zaman. Bagaimana kita mensikapi dalam kehidupan mencontoh Sofuro. Ya. Nanti terus ada anak-anaknya yang dinamai Sofuro gitu ya Bu ya. 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 Maka setelah menolong, ini Nabi Musa berdoa. Ini saya itu lapar, haus, capek, tapi nggak ada yang ngasih makanan. Ya, Nabi Musa kan setelah membantu kemudian duduk di bawah pohon kembali. Nah, ini datanglah 2 perempuan. Ya. Faja'athu ikhdahuma tamsi ala istihya. Makanya kalau kita baca ayatnya kan begitu. Maka dia datang, salah satu tadi kan berdua.
Tetapi yang memanggil Nabi Musa sendiri satu orang, itulah calon istrinya, ya, Safuronya, ya. Maka salah satu dari keduanya datang tamshi alastihya. Dia berjalan sambil membawa rasa malu. Nah ini penting, ya. Bertemu dengan laki-laki yang bukan mahram, dia tetap memiliki menjaga rasa malu. Dia masih gadis bertemu dengan laki-laki, ya. Dan kemudian kolas, apa yang diucapkan? Ini contoh perempuan yang ketika berbicara dengan laki-laki menggunakan bahasa yang singkat, padat, tepat. Ya, hati-hati kalau sekarang. Kapan saya bahasnya yang tentang nanti akan saya sebutkan adab interaksi di dunia, di media sosial, ya, karena bahayanya sekarang di remaja, ya, itu di buku saya yang memang muslimah di era milenial itu untuk lebih cocok untuk remaja, ya, untuk anak-anak ini, ya. Maka dia berkata, inna abi yad'uka liyajziyalaka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ya. Karena Nabi Musa kan sudah bantu ngasih minum binatang ternaknya kan. Ya, setelah pulang ceritalah sama bapaknya, tadi ada laki-laki bantu kami begini-begini. Maka kemudian bapaknya nyuruh manggil. Tapi manggilnya sendiri, dia manggil. Kalau anak sekarang manggil, ya, kamu dipanggil bapakku, dipanggil bapak misalnya, itu bahasa yang kurang tepat. Jadi bahasa yang digunakan oleh Safuro itu singkat, padat, tepat, gak membutuhkan percakapan. Ya kalau cuma kamu dipanggil bapak, pasti balik tanya kan, ada apa? Nah, kenapa? Pasti kan gitu. Ini cukup, gak ada percakapan, cukup dengan inna abiyat uka, sesungguhnya bapakku manggil kamu untuk memberi upah atas apa yang kamu berikan ke kami dengan membantu memberi minum tadi. Sudah, nggak ada percakapan lagi, ya. Maka kemudian apa? Nabi Musa ngikuti Safuro. Nanti kalau kisahnya yang ditafsir akan ketemu. Ngikuti Safuro, begitu di tengah jalan kok bajunya Safuro kena angin. Ya kalau orang sekarang apa yang terjadi cuma berdua, gitu kan? Jalannya pun bukan berduaan. Nah sekarang malah boncengan. Jadi bukan jejeran, tapi kamu duluan di depan, Safuro jalan di depan. Begitu ada angin, kata Nabi Musa, kamu di belakang saya aja, aku yang di depan, katanya. Lah kamu kan nggak tahu rumahku, mesti kan gitu harusnya. Ya nanti, kata Nabi Musa, tunjukkan arah yang mana saya harus belok. Jadi Nabi Musa jadi yang di depan, Safuro di belakang. Nah, karena agar tidak melihat daripada auratnya Safuro. Ya, maka kita mungkin kita bisa ambil pelajaran bahwa ketika ada laki-laki, sebaiknya kita jalannya yang di belakang, laki-laki yang di depan. Ya. Ya, kemudian di sini Nabi Musa menemui calon mertua. Ya. Ketika sudah ketemu, Nabi Musa datang cerita, ya saya singkatkan aja cerita dengan bapaknya Safuro, dalam mufasir disebutkan Nabi Su'aib, ya. Maka di sini kemudian Safuro melihat ada kelebihan kepada Nabi Musa. Maka kemudian memberikan usulan kepada bapaknya, ya. Apa usulannya? Ya abatis ta'jirhu inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Jadikan pekerja, karena pekerja yang baik itu adalah qawiyul amin. Ini bagi yang punya bisnis atau punya kriteria pekerja yang baik itu dua itu. Yang pertama qawi, fisiknya kuat. Yang kedua amin, dapat dipercaya.
Jadi kalau kriteria 2 itu ada, maka dia adalah pekerja yang baik. Ya, ini disebutkan oleh perempuan yang bisa menilai bahwa pekerja yang baik itu adalah al-qawiyul amin. Ya, kemudian pernikahan Safura dengan Nabi Musa. Ya. Ketika Nabi Musa sudah sepakat mau, maka ada lanjutan, bapaknya memberikan pesan ataupun menyampaikan bahwa kamu akan aku nikahkan dengan salah satu anak perempuanku kalau kamu kerja 8 tahun, atau kalau kamu mau 10 tahun juga lebih baik. Ya. Maka kemudian ini karena memang kalau kita baca ayatnya ini dan paham artinya itu, maka tadi kayak kita baca cerpen tadi. Ya. Maka kemudian dinikahkan, setelah dinikahkan punya anak. Ya, setelah punya anak berarti ini juga sebagai dalil bahwa mahar itu boleh dengan kerjaan. Ya, jadi maharnya kan maharnya ini kerja 8 tahun atau 10 tahun. Ada nggak sekarang pemuda dikasih suruh kerja 8 tahun atau 10 tahun baru dapat nikah anaknya? Lari bu. Nggak ada yang mau kan? Ya. Tapi Nabi Musa kan mau, gitu kan? Kerja dulu 8 tahun sampai 10 tahun, ya, baru kemudian bisa menikahi putranya, apa bisa menikahi istrinya. Nah ini ya kita bisa melihat boleh memberi kerja kepada, ya. Ini baru sampai Safura ya, baru berapa ini? Ya. Kemudian Nabi Musa kembali ke Mesir bersama keluarganya, ya, yaitu setelah nikah dengan Safura. Nanti kisahnya itulah nanti di Al-Quran kan disebutkan ketika perjalanan dari Madyan melewati Bukit Tursina. Lah di Bukit Tursina itu sebelum ke bukit ada petir, ada hujan deras sehingga nggak punya lampu. Maka lampunya adanya di Bukit Tursina. Maka kata Nabi Musa kepada istrinya, kamu di sini dulu, saya tak ngambil lampu tersebut. Tapi ternyata malah berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akhirnya rombongan kembali ke Mesir. Ya, waktunya tinggal 15 menit. Tapi saya ingin cerita satu ini lagi. Hana, ini penting sekali. Nanti yang lagi hamil soalnya penting memberi cerita ini, ya. Tapi saya singkat aja insya Allah. Jadi masih banyak, berarti kisahnya tentang wanita setelah Nabi diutus belum sama sekali kita bahas, ya. Jadi di buku itu memang buku ini itu untuk kajian 2 tahun, ya. Kalau dikaji 2 jam juga, ya. Jadi memang sengaja buku-buku saya itu adalah buku hasil kajian. Jadi aslinya ini kajian saya kalau di Solo itu ada Alimah Sriwedari, nama tempat yang meminta saya untuk memberi kajian temanya wanita dalam Al-Quran. Jadi setiap saya ngisi kajian saya buatkan materi, jadilah buku. Ya, jadi buku ini adalah kajian selama 2 tahun. Jenengan mau 2 jam. Ya, jadi nanti bisa dilanjutkan dengan kajian rutin mengkaji tentang kisah-kisah wanita dalam Al-Quran. Itu nanti akan lebih mendalam ketika nanti ada yang mengkaji sendiri dengan memakai buku. Mudah-mudahan nanti saya bisa cetak kembali bukunya, ya, karena memang buku-buku yang saya buat adalah buku kajian sehingga dipakai untuk pengajian. Ada buku saya yang nanti yang terbaru adalah wanita muslimah meraih cinta Allah dengan toharo dan sholat. Yaitu nanti yang dikaji terakhir kayaknya saya di hari Rabu Kamis. Itu intensif ya, jadi harus full menyiapkan segala fisik dan juga konsentrasi, karena insya Allah nanti akan saya ajarkan bagaimana toharo yang benar agar kita bisa mendapatkan cintanya Allah, dan bagaimana sholat yang benar, termasuk nanti
ada pelajaran cara terjemah bacaan sholat per kata. Ini nanti kalau cukup waktunya berarti ada ujiannya. Jadi ujian terjemah bacaan sholat per kata itu menjadi tantangan kita semua. Kita sholat bertahun-tahun tapi nggak tahu yang kita baca. Ya, makanya keimanan kita tidak sekuat daripada Asia, tidak sekuat daripada wanita-wanita di Gaza, karena kita tidak tahu apa yang kita baca ketika sholat. Sehingga sholat pun kita bisa ke dapur sumur kasur, ya, tidak bisa konsentrasi dengan maksimal. Ya, sedikit saya bahas Hana. Hana ini adalah istrinya Imran. Nah, dalam surat Ali Imran ini memang isinya adalah ada Imran, ada Hana, ada Maryam, ada Zakaria, ada Isa. Makanya disebut dengan keluarga Imran karena keluarganya itu orang baik, semuanya orang soleh semuanya. Ya, bukan nabi tetapi melahirkan nabi. Maka kita jangan kemudian pesimis, saya kan keturunan orang biasa, kalau ibu kan keturunan kiai, ya, gak bisa begitu. Jadi Al-Quran pun menyebutkan orang hebat tidak mesti dari keturunan orang yang hebat, ya. Bisa jadi ada orang yang keturunan biasa tetapi diabadikan di dalam Al-Quran, ya. Maka ini istrinya Imran, karena ketika istrinya Imran yaitu Hana, namanya Hana, ya. Jadi kalau tadi ada yang disebutkan namanya, ada yang tidak. Kalau disebutkan namanya dalam hadis maka saya sebutkan, kalau nggak ada maka saya sebutkan istrinya saja, ya. Maka ketika istri Imran Hana berkata, inni nadartu laka ma fi badni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Sesungguhnya aku bernadar bahwa janin yang ada di perutku akan saya berikan, akan saya khidmatkan ke Baitul Maqdis, ya. Jadi itu hamil pertama, anak pertama yang ditunggu-tunggu, tetapi niatnya bukan untuk dijadikan insinyur, dijadikan dokter, dijadikan pilot, tapi niatnya apa, Bu? Dijadikan pengabdi Baitul Maqdis, ya. Maka kalau kita mungkin sekarang bercita-citalah untuk menjadi para penegak Islam, ya, menjadi ustadz. Kayaknya jarang-jarang banget ibu-ibu hamil pengen anaknya jadi ustadz, gitu. Ustadz kan miskin nanti, gitu, ya. Jadi kalau misalkan jadi pengabdi Baitul Maqdis itu marbot loh, Bu, takmir masjid lah, tingginya itu takmir masjid. Cita-cita ibunya, ya, cita-cita Hana itu bukan menjadi pejabat, ya, menjadi anggota legislatif, bukan itu, ya. Tapi yang dicita-citakan adalah seorang ibu menjadikan anaknya yang soleh menjadi pengurus masjid. Nah, ini contoh biar kita lebih kepada ini, ya. Maka ketika melahirkan, ini udah panjang sebenarnya keterangannya. Falamma wada'at qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ketika melahirkan dia berkata, ya Allah, kok ternyata aku melahirkan anak perempuan, padahal sudah dinadarkan menjadi takmir masjid, ya, pengurus masjid. Maka walaisa dzakaru kal untha, padahal laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Ini menjadi dasar bahwa laki-laki tidak akan pernah sama dengan perempuan. Masing-masing punya perbedaan. Kalau sekarang paham feminisme mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan sama saja, nggak boleh. Ada hukum-hukum dalam Islam tidak bisa disamakan antara laki-laki dengan perempuan, ya. Jadi jangan sampai paham jenengan juga mempunyai paham dan mengatakan podo wae lanang itu. Ini baik, ya. Al-Quran menyebutkan laki-laki dan perempuan itu beda. Maka saya punya tulisan perbedaan dan persamaan antara laki-laki dengan perempuan. Jadi tulisan saya itu memang banyak, karena setiap kali saya ngisi seminar itu biasa saya mesti bikin
makalah. Nanti kalau bisa dijadikan buku maka akan jadi buku. Ya. Maka kemudian ini wa inni samaituha Maryam. Yang memberi nama siapa, Bu? Yang memberi nama Maryam siapa? Ibunya. Kenapa ibunya? Nggak bapaknya? Karena bapaknya sudah meninggal. Jadi ibu Maryam Imron itu sudah meninggal dulu ketika Maryam ketika ibunya hamil di tribulan pertama. Ya. Jadi hamil, makanya sudah menunggu-nunggu, sudah hamil, suami udah meninggal duluan, maka dia bernadar bayinya akan dijadikan takmir masjid, mengurus masjid. Ya. Nah ini sama itu Maryam, maka aku memberi nama Maryam. Maryam artinya apa, Bu? Ada yang namanya Maryam? Oh, nggak ada juga ya. Memang di sini namanya apa sih padahal? Tadi Sofuro nggak ada, Maryam nggak ada, Asia. Maryam itu artinya ahli ibadah. Jadi Maryam itu bahasa Ibrani bukan bahasa Arab. Ya, artinya adalah ahli ibadah. Maka boleh memberi nama pada hari pertama kelahiran, dasarnya ayat ini. Ya, kan biasanya kita ngasih namanya kapan, Bu? Setelah akikoh. Ya. Atau kalau orang Solo itu selapanan. Selapanan itu berapa hari? 40 hari. Ya, 40 apa berapa selapanan, ada istilah. Jadi orang Solo itu nggak mau akikohan tapi maunya selapanan. Kenapa coba, Bu? Kalau selapanan ada yang nyumbang, tapi kalau akikoh nggak ada. Ya. Jadi itu menjadi masalah ternyata. Oh, mereka kenapa nggak mau akikoh, maunya selapanan? Ya, memberi nama bayi itu sejak lahir boleh. Begitu lahir diberi nama boleh. Ya, yang memberi nama juga boleh perempuan. Ya. Tapi ini ada hal penting. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah dan anak keturunannya dari godaan setan. Maka semua anak yang lahir itu diganggu setan kecuali Maryam dan putranya. Jadi memang doa ini boleh dipakai oleh ibu yang sedang hamil. Banyak berdoa, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Itu di surat ini, Bu. Nih. Jadi dipotongnya inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Di Ali Imran ayat 36. Ya. Jadi hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa setiap bayi yang lahir pasti diganggu setan. Ya. Illa Maryam wabnaha, kecuali Maryam dan anaknya. Kenapa? Doa ibunya. Ya. Jadi setiap bayi yang lahir, maka kalau doa ibu ini, maka kemudian Abu Hurairah mengatakan kalau kamu mau menggunakan doa ini silakan. Ya. Jadi ibu-ibu yang hamil ya sering-sering membaca doa ini agar anaknya tidak diganggu setan. Ya, sampai di sini mungkin sesi berikutnya. Ya, jadi masih banyak ya Bu ya. Baru dapat berapa ini tadi ceritanya? Yang pertama apa, Bu? Hawa. Yang kedua istri Nuh dan istri Lot. Yang ketiga Asia. Yang keempat saya nggak menyebut Maryam loh ya. Sofuro. Yang kelima Hana. Berarti masih 6 pada perempuan yang sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Dan masih 11 ya, kisah perempuan yang dikisahkan di dalam Al-Quran setelah Nabi Muhammad SAW diutus.
Maka kalau ingin mengkaji lebih banyak, ya memang baca bukunya, tapi mohon maaf bukunya habis ya, belum dicetak kembali. Mudah-mudahan nanti bisa dicetak kembali dengan revisi beberapa hal. Ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin dilanjut tanya jawab berapa menit barangkali begitu. Silakan nanti kita bisa sharing kembali. Masya Allah, Ibu. Gimana Bu? Hari ini materinya? Daging semua? Oh, daging semua ya Bu ya? Masya Allah, ini aja belum selesai ya waktunya ya. Masih ada lagi beberapa yang harus beliau sampaikan. Baik, kita buka tanya jawab. Dua atau tiga nih, Pak. Boleh yang ingin bertanya kepada Ibu dipersilakan, kita kasih 3 pertanyaan ya. Yang ingin bertanya boleh dipersilakan Ibu-ibu. Tunjuk tangan, kemudian perwakilan dari MT atau dari Tolibah, dari mana gitu. Monggo, siapa yang ingin bertanya? Sebelah. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah langsung boleh? Langsung jawab. Hah? Langsung dulu ya. Ya, kalau ada. Baik, siapa lagi yang ingin bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya baik. Satu lagi Bu, boleh? Ya monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nggak bunyi. Dinaikkan. Bisa Didekatkan. lebih dekat lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Satu lagi yang ini. Oh iya, boleh. Boleh satu lagi, itu satu pertanyaan lagi. Didekatkan, lebih dekat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana cara yang baik menegur suami yang lupa sholat subuh agar dia tidak tersinggung? Dan apakah kalau itu bisa suami tidak sholat subuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, monggo pertanyaan yang pertama tadi bagaimana kan dalam Al-Quran dikatakan pasangan yang baik ya akan mendapatkan suami yang baik akan mendapatkan pasangan yang baik. At-thayyibuna lit-thayyibat, al-khabithuna lil-khabithat, ya. Orang yang baik dapat yang baik, orang yang jelek dapat yang jelek. Oh, ini Nabi Nuh dapatnya nggak baik gitu ya. Nabi Nuh juga nggak dapat baik, tapi Asia kok dapatnya juga nggak baik gitu. Nah, ini adalah ujian. Artinya ketika kita sudah masuk dalam rumah tangga yang sebelumnya kita mungkin lihatnya baik, kok ketika sudah nikah nggak baik, ya, maka baik dan tidak itu kan kadang juga relatif, ya. Tetapi secara soleh atau tidak, inilah kalau memang dia tidak soleh berarti ujian bagi dia, ya. Maka perlu kita mensolehkan diri. Ya, nanti sambungan dengan tadi yang pertanyaan gimana cara membangunkan suami yang sholat subuhnya ini, ya, ini maka penting ya bagi istri. Nanti di saya yang bahas apa kriteria 10 muslimah ya. Kayaknya di Metro ya saya bahas itu ya. Ya, saya yang bahas tentang 10 kriteria wanita itu di Metro saya bahas. Ya, jadi kalau kita mendapatkan misalkan ada orang perempuan ini solihah baik, tapi kok suaminya nggak pernah sholat ya, ujian bagi dia. Ya. Kemudian sama, kalau ujian bagi dia, bagaimana caranya bisa melunakkan hati suami untuk bisa baik. Yang pertama, lakukan dengan cara qaulal layyinan, lakukan dengan ucapan yang baik, mencari waktu yang tepat dan kondisikan dalam keadaan kenyang. Ya, laki-laki jangan diajak ngomong kalau lagi lapar ya Bu ya. Nggak usah laki-laki kita juga kayaknya. Kalau lagi lapar diajak ngomong pasti kita juga tidak nyaman. Nah, itu maka lihat kondisi harus tepat, kemudian dalam kondisi yang kenyang, ya. Jadi itu kemudian dibangunkannya itu bisa dengan cara sebelumnya sudah bilang besok saya bangunkan mau nggak, iya kan? Jadi kita dengan cara yang baik. Yang terakhir adalah doa. Ini pamungkas, ya. Kita usaha, tapi jangan pernah lupa berdoa. Doakan terus. Karena yang bisa melunakkan hati suami itu adalah Allah, bukan kita. Yang megang hati kita semua adalah Allah. Maka kalau kita ngomong terus pasti juga tidak diterima. Maka juga kita doa, ya. Doa itu paling, saya bilang doa itu memang tidak ada tandingannya, ya. Artinya kita ingin merubah seseorang itu yang paling ampuh adalah dengan doa, gitu ya. Terus kalian yang pertanyaan yang terakhir, ya. Kemudian istri, dosa istri kan tanggungan suami, ya. Kalau suaminya tidak mengingatkan, jadi ada gini, kalau Al-Quran itu menyebutkan di An-Nisa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya. Suami itu pemimpin bagi istrinya. Maka di ayat yang lain, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka kalau suaminya mengingatkan, Bu, kalau keluar pakai jilbab sekali, 2 kali, saya ngeyel nggak pakai. Ya. Bahkan mungkin diam-diam kalau ada suaminya pakai, kalau nggak ada suaminya nggak pakai, ya kan? Ya kan kadang gitu. Ya. Maka berarti suami tidak berdosa kalau sudah mengingatkan.
Tapi kalau suaminya di depan matanya istrinya keluar gak pakai jilbab diam saja, maka suaminya berdosa. Jadi itu pentingnya kaitannya. Kok bisa ke Nabi? Memang Nabi gak mengingatkan istrinya? Sudah Bu, Nabi Nuh, Nabi Lut itu sudah mengingatkan istrinya berkali-kali, tapi tidak mempan. Ya, maka sama secara diam-diam. Seringnya kan perempuan itu kadang diam-diam melakukan pelanggaran dengan anaknya. Bapaknya ngelarang, ibunya sama anaknya melanggar, gitu kan? Itu kan faktanya begitu. Jadi kita dalam hal ini bukan dosa yang ditanggung suami kalau dia tahu istrinya maksiat, dia tidak mengingatkan. Maka nanti kalau pelajaran membahas tentang ar-rijalu qawwamun 'alan nisa ini dibahas di depan laki-laki. Bagaimana menjadi qawwam. Maka yang masih menjadi di pikiran saya adalah 2 buku yang bergandengan. Itu adalah Solihah itu butuh ilmu, qawwam itu butuh ilmu. Itu gandengan laki dan perempuan. Jadi bisa menjadi hadiah pernikahan. Ya, jadi solihah itu butuh ilmu, qawwam itu butuh ilmu. Dan tidak bisa langsung sekali jadi. Ya. Kemudian tadi pertanyaan yang nomor 3, gimana kalau kita lagi safar, bisa menjaga sholat, nggak bisa menjaga sholat karena begini-begini. Sholat sunnah ini disunahkan ya ketika kita mungkin. Kalau lagi safar, Nabi SAW tidak pernah sholat sunnah kecuali qobliyah fajar. Jadi sholat sunnah yang lain ditinggalkan semua. Jadi hanya qobliyah fajar yang dilakukan ketika safar. Maksud saya yang rawatib ya Bu ya. Jadi yang sholat sunnah rawatib, karena di sholat wajib pun ada qosor. Ada sunnah qosor yang wajib dikosor, maka yang sholat sunnah yang lain ditinggalkan, tidak dikerjakan, sudah mendapatkan pahala. Ketika kita mungkin istiqomah menjalankan sholat sunnah, maka ketika kita sakit, ketika kita safar tetap mendapatkan pahala meskipun tidak mengerjakan. Itulah kelebihannya. Ya. Jadi kalau safar kita nggak usah sholat sunnah rawatib, nggak apa-apa, hanya tadi yang subuh toh. Habis sholat tahajud, sholat duha tetap bisa dijaga. Yang di sholat rawatib boleh tidak dikerjakan karena Nabi tidak mengerjakan, dan kita tetap mendapatkan pahala karena ada udzur yang syar'i. Begitu nggih? Iya. Itu Mbak. Ya. Itu ya. Baik, maaf ibu-ibu, mungkin waktunya juga sudah hampir selesai, jadi pertanyaannya dibagi, dikasih 4 pertanyaan saja ya. Nanti insya Allah akan ada lanjutan lagi ya. Gimana Bu, makin semangat ya? Pengen beli bukunya nggak Bu? Insya Allah nanti kita ada bazar di depan, dan jazakillah khair kepada Umi yang telah memberikan materi pada hari ini. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, memberkah usia, sehingga bisa terus memberikan ilmu-ilmunya kepada kita umat soleh semua. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang diberikan beliau pada hari ini. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik, acara selanjutnya adalah lelang buku ya. Insyaallah hari ini kita akan melelang buku-buku yang Umi buat ya hari ini. Insyaallah akan dipandu oleh Umi Nurul Komari. Kepada Umi dipersilakan.